Mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi. Bagaimana proses mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi di LSP? Berikut proses-prosesnya. Proses pertama, menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi. A. Identifikasi komite skema pada lembaga sertifikasi profesi untuk skema sertifikasi unit dan paket, klaster, dan pada instansi teknis untuk okupasi nasional dan KKNI. B. Identifikasi standar kompetensi yang sah meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Harmonized International Standards, dan atau standar khusus yang ekuivalen. C. Verifikasi standar kompetensi yang dipilih berdasarkan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. D. Identifikasi skema sertifikasi profesi dan buat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik. E. Identifikasi informasi dari pihak yang terkait. F. Identifikasi organisasi atau badan atau profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi. Proses kedua, mengembangkan struktur skema sertifikasi. A. Identifikasi struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan dasar peserta asesmen kompetensi, permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. D. Identifikasi uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai, termasuk biaya. C. Identifikasi dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi, terms and conditions. D. Informasikan standar kompetensi dan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman. Selanjutnya, E. Sampaikan keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. F. Tetapkan proses surveilan untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan. G. Tetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. H. Informasikan persyaratan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan. Proses ketiga, memvalidasi skema sertifikasi. A. Identifikasi prosedur validasi skema sertifikasi. B. Validasi kriteria kompetensi peserta uji kompetensi. C. Verifikasi semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. D. Laporkan skema sertifikasi yang telah divalidasi kepada BNSP. Proses keempat, memelihara skema sertifikasi. A. Evaluasi metode dan prinsip-prinsip asesmen. D. Pertimbangkan pendapat dari pemangku kepentingan dalam merekomendasikan perbaikan. C. Berikan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite atau bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan. D. Verifikasi perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP. E. Identifikasi analisis pekerjaan atau praktek. F. Identifikasi ulasan tentang perbaikan skema untuk mencapai transparansi pasar. Dalam mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi. Berikut proses singkatnya. Proses pertama, menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi. Proses kedua, mengembangkan struktur skema sertifikasi. Proses ketiga, memvalidasi skema sertifikasi. Proses keempat, memelihara skema sertifikasi. Untuk lebih detail proses lain, saksikan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.